Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Tabalong Dialog. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa kami saat ini sudah menghadirkan 5 orang yang merupakan 5 perwakilan ya dari para pembuat film video terpilih, begitu ya Mas Budi dan Pak Firman. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang beruntung nih bisa hadir di acara saya di Tabalong Dialog. Tepuk tangan dulu kayaknya. Oke, kita kan masih belum kenal nih dengan mereka-mereka yang ada di sini nih, para pemuda-pemuda yang kreatif ini. Jadi mungkin kita bisa kenalan dulu ya dari yang di sebelah saya tepat hingga sampai yang di ujung. Silakan kenalan dengan siapa, terus alamatnya di mana, dan videonya video apa yang dibuat kemarin. Nama saya Sanjani, alamat saya di Tanjung Selatan ya. Kemudian judul video yang saya bikin itu pesan untuk Bupati. Oke. Nama saya Devana, saya tinggal di Tanjung Selatan. Video yang saya buat itu tentang semangat untuk teman kuliah. Oke. Ya, nama saya Heldevina, alamat saya di Sulingan. Jadi video yang saya buat Kiko. Oke. Selanjutnya nama saya Tirta. Saya tinggal di Tanjung Selatan dan video yang kami buat adalah Kianat. Oke. Nama saya Abdurrahman, alamat Desa Wayau. Video yang kami buat Gerakan Peduli Lansia. Oke. Baik, ini kita langsung saja nih, karena saya sudah penasaran sekali, sudah mendatangkan 5 orang ke sini gitu kan, dengan masing-masing yang punya kreativitas yang tinggi terhadap pembuatan video. Benar begitu ya Pak Firman ya? Baik, untuk yang pertama mungkin saya akan bertanya-tanya dulu dengan Sanjani, karena yang paling dekat dengan saya gitu ya. Ini ada Sanjani dengan video judulnya Pesan untuk Bupati. Ya. Ini sebenarnya apa maksudnya ini? Mungkin bisa diceritakan dulu nih. Pesan untuk Bupati ini pesan apa ini? Kalau lihat dari judul ya mungkin masyarakat mengira itu ada unsur politik ya mungkin. Oke. Tapi kenapa judulnya itu mungkin alasan saya yang pertama kan saya sudah lama nih bekerja di dunia YouTube. Jadi judul itu cuma istilahnya itu clickbait atau jebakan gitu. Nah, gimana caranya supaya video itu masyarakat melihat cuma dari judul tuh udah penasaran nonton gitu. Gimana caranya supaya masyarakat itu tertarik nonton, penasaran nonton. Jadi saya kasih judul Pesan untuk Bupati gitu, supaya viewer itu penasaran gitu, pengen nonton gitu. Jadi ini jebakan Batman, nggak ada isinya sama sekali tentang pesan Bupati, itu gimana nih? Waduh. Ya, dari judulnya sih emang kayak gitu. Tapi isinya pun saya tidak maksudnya itu serius juga isinya kan. Konten yang saya buat pesan untuk Bupati kan artinya ya secara khusus ya buat Bupati sih. Semoga sih Bapak Anangnya nonton gitu. Oke. Amin. Dan secara umumnya nanti nonton Pak ya Bupati. Dan secara umumnya kan buat seluruh masyarakat lah yang ada di seluruh Tabalong dan seluruh Indonesia. Oke. Terus ini kemarin waktu membuat video ini gimana proses pembuatannya? Ini lama nggak atau gimana Karena saya kerja sambil kuliah, jadi buat video ini sangat singkat sekali waktunya. Bahkan hampir deadline kami kan terakhir itu kan tanggal 16. Kalau nggak salah itu kami dua hari sebelum tanggal 16 itu kami bikin. Jadi kami bikinnya itu ngotot kayak desakan banget gitu. Nah, sore setelah saya kuliah saya langsung bikin gitu kan, saya kerjakan. Jadi waktunya itu cuma sesudah pulang kuliah. Nah, jadi sesudah pulang kuliah kan sekitar jam 4 kami langsung bikin gitu. Ya pokoknya videonya itu cuma 2 hari lah, sehari Sabtu dan Minggu saya bikin videonya itu. Nggak terlalu lama juga. Jadi membuat video ini nggak ganggu kuliah sama kerja ya? Ya, setelah pulang kuliah langsung kita bikin. Kan waktu kuliah kan kita free gitu, terus kita bikin video. Atau jangan-jangan kebalik ya? Kuliah dan kerja mengganggu membuat video? Enggak ya? Oke, ini menarik sekali. Tepuk tangan dulu nih untuk Sanjani. Iya. Mungkin kita akan lanjut ya ke yang di sebelahnya Devana ya. Bener ya Devana? Iya, benar. Ini cowok kok, tenang aja. Oke, Devana cowok. Devana tentang perjuangan teman kuliah gitu ya. Bener ya? Iya, benar. Perjuangan teman kuliah. Kamu kuliah berarti ya? Kuliah. Oke. Boleh saya tahu kuliah di mana? Di Setia. Setia ya? Oke, jurusan apa? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Oke, kenapa ingin kepikiran ini? Apa karena kamu mahasiswa tingkat akhir atau gimana? Enggak, sebenarnya video ini kita mau buat yang simpel tapi ada isinya. Kalau ada isinya, tapi kita nggak perlu hal-hal yang nggak
Maksudnya nggak perlu kita tampil, tapi video itu harus ada pesannya untuk dilihat sama orang. Nah, lagi juga nih video ini benar-benar banget, video ini benar origi banget karena yang videonya saya, walaupun memang kita kan di sini bukan atas nama pribadi, bukan nama atas saya berdiri di sini atas nama tim. Saya mengambil videonya dan saya merasakan, dan objek dalam videonya itu benar-benar teman sekelas kami. Jadi kita mau setelah kita bikin video ini, walaupun memang di 36 peserta itu semuanya konten-kontennya bagus. Bagi saya video saya itu jelek kontennya, tapi itulah isi kami itu yang harus benar-benar dibaca oleh setiap yang lihat YouTube. Bukan hanya konten tapi isi. Dan saya juga berterima kasih sama Bengkel Ide, terima kasih buat Dewan Juri. Ternyata milihnya itu bukan hanya sekedar konten, karena bagus banget 36 itu kontennya, tapi itu bagi saya isinya yang paling bagus ya. Nggak mau sombong sih, itu aja. Berapa orang yang membuat kru yang terlibat? Yang membuat itu ini boleh dikasih tahu lah. Boleh. Jadi kami itu ada sekitar 10 orang yang buat, dan itu semuanya satu kelas. Satu kelas yang buat video ini ya? Satu kelas. Jadi rugi banget kalau nggak jadi video terpilih ya? Nggak rugi sih, karena nggak rugi sih, karena bikin video ini iseng-iseng tapi berhadiah gitu loh. Gitu. Iseng-iseng berhadiah, Oke, terus selama proses itu apa nih? Mungkin ada kendala. Kamu sebenarnya sudah pro atau gimana nih? Masih belajar atau gimana? Kalau bahasa YouTube-nya sih masih newbie, YouTube. Tapi kenapa kendalanya sebenarnya nggak ada, karena itu objeknya itu teman sekelas, dan itu lagi kami mau video itu pesan bagi mahasiswa dan bagi pesan aja, bukan aja konten tapi pesan, itu yang kami tujukan sama video itu. Wah menarik sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk video teman kuliah Ayo Lebih Semangat gitu ya. Kita lanjut lagi ke satu-satunya gadis ya ini ada di sini ya. Ini siapa namanya? Tirta. Bukan Helda ya tadi ya. Helda dengan Recall. Iya. Ini satu-satunya yang menggunakan bahasa Inggris di sini ya. Recall. Apa nih maksudnya dari Recall itu sendiri apa? Jadi Recall dalam artiannya sendiri sih kita pengen memanggilkan, kayak memanggil kembali, mengingat kembali apa sih objek-objek yang di Tabalong yang sebenarnya deket banget sama kita. Kayak kita sering lewat, kita sering ke taman kota atau sering jalan-jalan, lihat relief, tapi kita ngelihat apakah kita tahu makna dari relief tersebut. Ternyata di balik relief tersebut ada sebuah perjuangan dari para pejuang dan rakyat Tabalong kita sendiri itu. Nah, jadi lewat video kami ingin menampilkan bahwa kita tuh sebagai generasi muda harus lebih peka lah terhadap sekitar kita. Kayak kita mungkin cuman sekedar tahu, sekedar melihat, tapi kita tidak mendalami apa makna yang terkandung di dalam sebuah objek tersebut. Ini yang membuat berapa orang kalau boleh tahu? Dari mana ini kelompoknya? Jadi saya dari Dilan Production sama bareng Lutfi sama Riza. Jadi kami bertiga udah bikin konsepnya dadakan banget, sebentar aja langsung tag shoot ke taman langsung, terus ke tempat-tempat lainnya juga. Ini mungkin saya akan menanyakan pertanyaan yang tadi saya juga sempat terlewat ke teman-teman yang lain yang ada dua ini. Kenapa kamu ingin ikut di lomba ini? Jadi itu tuh iseng-iseng juga sih ya. Berarti sama jawabannya dengan ini sebelumnya, iseng-iseng berhadiah. Sambil juga kan habis belajar sejarah tuh tentang Perang Banjar. Ini lihat video, ternyata temanya tentang sekitar kita. Jadi kenapa nggak kita masukin aja apa yang kita dapat dari pembelajaran tersebut dalam sebuah video kita, yang mana mungkin akan bermanfaat bagi orang-orang yang melihat video kita. Jadi kayak lebih sadar, mungkin kita lewat aja tapi kita nggak sadar itu kenapa ada di situ. Helda di dalam tim berperan sebagai siapa di situ? Helda idenya ya, terus sama narasinya sih. Wow, keren banget ya, udah jadi narator waktu kecil. Iya. Kita lanjut lagi ya. Tepuk tangan dulu nih untuk satu-satunya gadis yang ada di acara ini. Kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini saya tadi agak lupa namanya, tapi saya ingat hianatnya tadi ya. Jadi ini bisa diceritain dulu, ini hianatnya dalam konteks apa ini hianatnya nih? Percintaan kah? Ataukah apa gitu? Enggak. Debat hianat ini soalnya karena karena sekarang kan semua orang kayak sibuk sendiri dengan urusan sendiri gitu kan, sehingga kayak orang-orang yang terpinggirkan gitu kayak diabaikan gitu kan. Nah, dari balik itu saya ingin kayak ngasih kayak peduli gitu kan, bantuan gitu kan, tapi gak taunya kita dihianatin gitu, nah kayak dijahatin lagi, dibalikin kayak itu, makanya jadi hianat gitu. Terus Tirta dapat idenya gimana kemarin?
Itu sih spontan aja langsung dapat tema sekitar kita, ya langsung aja kepikiran kayak bantu orang tapi tiba-tiba dihianatin gitu. Ya udah kayak gitu langsung. Berapa orang tim yang terlibat? 2. Berdua? 2 aja. Kalian berdua membuat ini? Kamu dengan siapa lagi teman kamu? Ahmad Rizky. Oke, dia teman sekolah, teman kelas atau gimana? Sekelas. Teman sekelas? Iya. Wow, keren sekali berdua aja. Kalau menggunakan alatnya, digunakan gimana alatnya? Alatnya cuma kamera udah itu. Kamera HP atau apa? Kamera mirrorless. Oh, pakai mirrorless ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi. Tepuk tangan dulu nih untuk Tirta dengan hianat. Ya, ini yang terakhir nih. Adul. GPL ini apa? Nggak pakai lama? Bukan ya? Gerakan Peduli Lansia. Ya, Gerakan Oke. Peduli Lansia. Kami terinspirasi dari suatu gerakan 1000 janda dari Kota Depok. Jadi kami terinspirasi dari situ dan ingin membuat video tapi dengan objek lansia. Lansia, oke. Di Tabalong ini banyak lansia yang dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan gitu, Pak. Jadi kami sebagai mahasiswa terpanggil untuk membantu mereka, walaupun hanya sembako ataupun uang sedikit gitu aja. Oke, ada berapa tim yang ikut membuat? Karena kami mengataskan nama BEM, jadi semua BEM di Setia Tabalong. Oke, ya baik, kita berikan dulu tepuk tangan kepada seluruh yang hadir di sini, Dewan Juri dari Bengkel Ide Production dan semua teman-teman yang sangat kreatif sekali. Tapi ini Pak Firman nih sebagai Dewan Juri nih, saya mau tanya dulu Pak Firman. Ini kan Bapak melihat bahwa mereka semua ini adalah masih pemuda Pak ya. Kemudian saya sempat tadi menyinggung salah satu ada yang khianat, saya kira percintaan, ternyata bukan gitu loh. Artinya mereka benar-benar udah sedikit keluar nih dari stereotipnya anak muda yang identik dengan percintaan. Mereka keluar dari itu. Sekitar kita Pak, tapi keluar, nggak ada sama sekali tentang percintaan gitu. Gimana Pak menilai Pak? Nah sebenarnya justru tema-tema ini yang kita harapkan gitu. Jadi out of the box gitu. Jadi keluar dari segala prediksi. Kalau mungkin prediksinya orang ketika remaja yang bikin ya pasti terkait dengan kehidupannya anak-anak remaja gitu. Tapi ternyata ini out of the box, keluar dari apa yang dipikirkan orang, kemudian sensitif dengan seperti saya sebutkan tadi, sensitif dengan yang ada di sekitar kita. Teman-teman misalnya yang produksi mahasiswa tadi apa contohnya ya? Perjuangan teman kuliah. Ini kan sensitif dengan yang ada di sekitarnya dan itu bisa jadi sebagai contoh untuk yang lain bahwa ternyata mahasiswa itu tidak hanya bergantung pada orang tuanya. Ada teman-teman kita yang tidak bergantung dengan orang tuanya, yang membiayai sekolahnya sendiri gitu. Nah, ini menarik untuk ditularkan kepada orang lain bahwa jangan hanya bergantung pada orang tua tapi bisa dengan cara ini. Teman-teman GPL juga seperti itu, mencoba menyentuh videonya, mencoba menyentuh bahwa tidak harus kaya untuk, saya mencatat itu ya dengan baik, tidak harus kaya untuk bisa berbagi dengan orang lain. Tapi yang penting semangat berbaginya. Bahwa kita tidak harus jadi orang kaya. Nah, ini pesan-pesan yang saya kira harus kita garis bawahi sebagai pesan-pesan penting. Itu kenapa mungkin dari aspek teknis beberapa video teman-teman mungkin harusnya kalah dengan video-video lain dari aspek teknis. Tapi sekali lagi kesepakatan dengan panitia sejak awal, kita tidak begitu memperhatikan aspek teknis. Bukan berarti tidak penting. Bahwa teman-teman harus berkembang, kemudian harus memperhatikan juga aspek teknisnya ke depan, wajib. Tapi kemudian yang terpenting adalah gagasan dan pesannya dulu yang harus clear. Bahwa video tidak dibuat hanya, kita mau bikin video dengan segala kecanggihan yang kita punya gitu kan. Dengan segala kemampuan teknis yang kita punya. Tapi kita lupa bahwa ternyata begitu ditonton, film itu hanya mempertontonkan keahlian kita. Tidak menyampaikan pesan apapun. Nah, ini yang penting untuk saya kira diperhatikan. Kemudian kalau boleh saya beri catatan, ada beberapa teman-teman yang aspek teknisnya bagus, akhirnya tidak menang. Kenapa? Ini perlu dicatat juga oleh teman-teman yang menang, teman-teman yang lain. Ada beberapa video yang isinya sama persis. Jadi mungkin dia dari satu komunitas gitu kan, dari satu komunitas. Kemudian beberapa bagian dari videonya itu sama persis, bahkan mungkin diambil dari satu kamera yang sama di waktu yang sama. Itu diambil digunakan untuk 2-3 video yang berbeda. Kalau itu bukan untuk kepentingan lomba, saya kira masih bisa kita toleransi lah. Kalau kepentingannya hanya untuk informasi. Tapi ketika itu untuk kepentingan lomba, yang perlu diperhatikan adalah sama sekali bagaimana bahwa karya itu betul-betul karya dari teman-teman sendiri. Dan itu tidak berulang. Meskipun karya itu ada di film teman-teman yang lain, jangan diulang lagi di film yang lainnya. Meskipun itu karya dari teman-teman sendiri. Saya kira ini perlu. Jadi kalau dari aspek teknis, teman-teman yang 5 ini perlu kita sampaikan bahwa dari aspek teknis barangkali masih banyak kelemahannya. Contoh yang cerita tentang temannya mahasiswa itu masih ada bocornya.
Itu yang pegang kamera masih kelihatan di spion sepeda motor itu. Saya masih ingat itu kan, catatan saya penting tuh. Juru kamera kelihatan di spion sepeda motor, itu saya catat betul. Dari sisi aspek teknis mungkin itu tidak memenuhi syarat, tapi dari sisi pesan, karena youth video competition ini adalah bagaimana anak muda mengirimkan pesan kepada orang lain lewat video. Itunya yang penting. Saya kira itu. Oke, ya. Baik, ini sangat menarik sekali. Sebenarnya saya agak berat untuk berpisah karena berkumpul dengan orang-orang yang kreatif yang ada di sini ya. Cuman saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah datang di acara Tabalong Dialog. Pak Firman Yusi, terima kasih sebagai dewan juri di acara ini. Terima kasih juga pada Mas Budiman sebagai ketua dari Bengkel Ide, dan juga kepada adik-adik semua yang hadir di acara ini. Semoga saya juga ketularan nih kreativitasnya ya. Ya baik pemirsa, itu tadi yang sudah kita saksikan bersama, di mana ini adalah suatu ajang kompetisi yang sangat menarik, di mana kreativitas dan juga kejelian ya kan kita terhadap lingkungan sekitar itu benar-benar dinilai di sini gitu. Dan sangat luar biasa sekali adalah bahwa tidak terlalu dinilai secara teknis seperti yang disampaikan oleh Pak Firman Yusi tadi. Jadi saya pribadi sangat berharap sekali nih ini kegiatan ini bisa diselenggarakan lagi di tahun mendatang dengan jumlah yang lebih banyak lagi mungkin Pak. Iya. Dan Bapak sanggup aja Pak ya? Harus seminggu jurinya. Ya oke. Pemirsa, demikian saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas, kami pamit undur diri, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kalian menyadari rentetan selasar-selasar di bumi Sarabakawa membawa kita di sebuah lintasan waktu masa lalu? Melihat, memahami, dan memaknai arti dari sebuah cerita di sekeliling kita. Adakah yang pernah meniti serius arti dari lukisan-lukisan 3 dimensi di taman kota? Atau adakah yang ingat akan semangat juang yang terlintas dalam aksaranya? Dari rentetan kejadian masa lalu itu membawa kita ke dalam sebuah nilai. Nilai yang berkembang di masyarakat bumi Sarabakawa. Sikap arif, luhur, dan bersahaja hadir dalam setiap aktivitasnya. Baiman, Bauntung, Batua menjadi sinar utama di kehidupannya. Teguh dalam satu prinsip, kawa baucap, kawa manggawi, kawa menyandang. Itulah bumi tercinta kita, Saraba Kawa. Di sini tempat di mana aku dilahirkan. Kota kecil yang memiliki beragam agama, suku, budaya, watak dan tahta yang saling bersinergi menghiasi Tabalongku. Tapi di sisi lain masih banyak mereka yang berbohong, mereka yang hidup dengan kepiluan dan kekurangan, berbohong dengan tersenyum seakan semuanya baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup serba ada dan berkecukupan? Pernahkah kita berpikir mengulurkan tangan kita untuk mereka? Kita lupa masih banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan manusia berhati besar. Ingat, berbagi itu bukan tentang seberapa banyak uang, barang, dan tenaga yang diberikan, tapi seberapa besar hati kita untuk ikhlas melakukannya.
Kadang, apa saja yang kita lihat di dunia ini, 10 jari tangan pun tak cukup untuk menghitungnya. Namun, untuk menghitung apa yang kita berikan, rasanya satu hitungan jari pun sangat berarti. Kami berbagi, bukan karena kami merasa sok kaya, tapi kami berbagi karena kami tahu bagaimana rasanya saat tidak punya apa-apa. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Nah, itulah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi, keseharian saya sebagai paman pentol. Mungkin tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman semua kalau saya adalah paman pentol. Namun dengan rutinitas tersebut saya bangga, karena bagi saya mending terlihat miskin daripada pura-pura kaya. Karena kalau kita pura-pura kaya tidak akan pernah bisa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Tetapi ketika kita miskin, kita pasti punya hal tertinggi untuk memotivasi agar kita berusaha menjadi yang lebih baik.
Jaringan di sini kalau kada efektif kayak itu nah. Internet di Tanjung saat ini ya masih belum bagus lah, kadang naik sinyalnya kadang turun gitu. Internet di Tanjung ini menurut saya jaringannya lelet, kemudian sering-sering hilang. Kalau menurut saya internet di Tanjung Tabalong ini lumayan cepat di titik-titik tertentu, tapi kalau di yang dekat-dekat pedesaan itu masih lemot menurut saya. Harapannya paling kayak lebih ditingkatkan ya, supaya lebih baik lah, nyaman sebagai penggunanya itu. Ya harapannya ya supaya lebih bagus lagi lah jaringannya gitu. Kalau harapannya sih ya bisa ditingkatkan lagi lah untuk kedepannya, lebih cepat lah kalau bisa. Supaya diperbaiki lah, banyakin tower, kalau bisa yang 5G kah. Internet sangat penting. Internet berarti mendunia. Semuanya ada di internet. Mulai dari pendidikan, ekonomi, bisnis, kesehatan, musik, dan lain-lain. Zaman sekarang adalah zaman globalisasi. Jaringan internet selalu dibutuhkan. Jangan sampai ada lagi lembaga pendidikan yang tidak mempunyai fasilitas untuk mengakses internet. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa internet adalah kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk generasi muda. Jangan sampai ada lagi seorang pemuda atau pemudi yang jauh-jauh dari desa menuju ke kota hanya untuk mengakses internet. Mari kita manfaatkan internet dengan baik. Dan ayo kita tingkatkan kualitas internet kita. Dari Sabang sampai Merauke, internet untuk bangsa. Bangsa untuk lebih baik. Indonesia.